aku ikut bazar karena memang lagi bongkar lemari, terus diajakin temen, terus ya udah, lu mau jualin barang-barang film atau barang-barang lama stok nggak mau, ya udah deh, daripada dia juga diem aja kan, jadi ya udah jual. Itu sih, simple itu. Sebanyak apa sih tadi punya koleksinya? Sebenarnya banyak banget ya. Jadi memang dulu kan punya butik, jadi itu banyak stok lama yang nggak kejual karena desainnya modelnya udah lawas gitu. Jadi sekarang aku jual 150 ribu gitu. Yang sebenarnya produksinya juga aja, ngejahitnya aja waktu itu butik ya, satunya aja 250 ribu gitu, belum termasuk bahan segala macam. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tapi bisa dikatakan kayak kalau baju kan nggak ada masa. Nggak ada expirednya umumnya ya. Bisa dibilang kayak baju-baju syuting lo ketika lo masih belum berhijab ya, juga gitu. Ada juga beberapa, sebenarnya udah dikit sih. Dulu sih kalau baju-baju yang belum berhijab udah disedekahin, udah dikasih orang aja, dihibahin gitu. Nah kebanyakan ini yang baju yang apa ya, kayak dagangan juga tapi yang casual gitu, jadi bukannya yang dress gitu, bukan. Tapi bisa dikatakan ini kan bazar kan kayak kapok nggak sih nanti kalau misalkan suatu saat jualan baju lagi nggak laku lagi akhirnya dibazarin lagi? Ya ini lagi ngabisin kayaknya kalau untuk jualan. Tapi gini, aku lebih nggak tahu ya, lebih cocok jualan kayak produk gitu sama jasa ya. Maksudnya jualan produk, maksudnya gini loh, barang yang nggak ini. Soalnya aku udah coba makanan, terus dulu ramen, sate, kayaknya dia lebih cepet lah masa aku berbisnis itu. Tapi kalau kayak baju, terus karya-karya yang aku bikin sendiri gitu ya, baju itu kan termasuk juga ya, gambar sendiri, itu lebih lama gitu. Dan ketika nextnya kapan-kapan mau lagi dijual, dia masih laku aja gitu, alhamdulillah. Tapi kan bisa dikatakan kalau baju kan bisa nurun ke anak, apalagi anak sekarang juga udah remaja, udah gede. Nah seperti apa? Tidak seperti itu seleranya. Selera anakku itu benar-benar nggak sama aku. Ini tuh kalau pakai baju merah, hijau, koneng gitu kan. Iya, jadi kadang kalau ke kondangan tuh ada tema hitam aja, kemarin nyaris setengah mati baju hitam silver. Kok baju gue nggak ada ya hitam silver? Iya kan baju Mimi warna-warni kebanyakan. Oh gitu. Jadi tuh terlalu colorful gitu. Jadi nggak sama selera aku sama anak aku. Jadi kadang pun dikasih dia milih-milih. Nggak sayang nggak dijual-jualin Mbak? Enggak. Justru kayak tadi kan pas dijual orangnya ngeliatnya gitu kan. Ya kenapa Mbak? Gitu. Mahalan ya? Mau nawar? Emang boleh. Jadi berapa? 100 boleh. Ya udah deh gitu. Jadi kayak pasrah banget nih. Jadi daripada nggak jadi gitu, lu mau berapa? Ya nih bawa gitu. Emang yang penting laku atau gimana? Yang penting laku. Karena dia kalau di lemari jadi apa? Ya jadi rusak, dosa gitu. Tapi kayak bisa dikatakan pas milih-milihnya mungkin ada, aduh ini sayang nggak sih gitu. Sebenarnya ada itu. Pas udah pilih nih katakan lu yang bongkar asisten kan, biar gua nggak ngeliat lagi, jadi kan nggak ada jangan deh gitu. Nah, tiba-tiba yang ini berapa Kak, yang ini kan dikasih lihat gitu, itu jangan deh jadi ada juga kayak gitu. Tapi masih ada rasa kagum lepas juga berarti ya? Enggak, tapi ya ada beberapa yang benar-benar pas dilihat bisa dipakai gitu. Masih bisa dipakai. Terus si asisten juga kayaknya nih masih model sekarang deh gitu. Kalau udah lawas deh jual gitu. Saya pernah Yang semangat itu asisten aku. Pernah nggak Kak, misalnya baju yang udah lama nggak pakai harganya puluhan juta, ternyata dilepas cuma ratusan ribu gitu, pernah nggak sih Kak? Enggak sih, nggak ada sih. Tapi memang bajunya nggak ada yang puluhan juta. Nggak ada. Paling kalaupun ya ratusan ribu aja. Ya itu juga ada jadi 100 ribu, jadi 50 ribu. Tapi sejauh ini yang paling mahal dan akhirnya dilepas berapa? Kalau tasnya juga cuma jutaan gitu doang. Itu juga karena udah ada kalau itu tetap melopek, terus merek-mereknya tuh hurufnya satu hilang gitu. Ya udah jadi berkurang aja gitu. Dan karena bukan yang mahal-mahal banget, jadi ya udah nggak apa-apa lah, daripada pun nanti jadi rusak hancur, ya udah bawa gitu. Tadi juga katanya ada hobi baru ya yang tadi. Iya, resin art. Resin art itu resin ya, jadi kayak itu seni dari bahan resin
Terus di aplikasinya ke aku di kayu, di papan, jadi bentuknya jadi geode gitu. Orang sana gitu bilang geode gitu resin art. Nah, aku jual juga di sini dengan harga yang terjangkau kalau di sini. Tapi tetap aja yang jutaan ada. Karena kalau dia kan bukan second ya, tapi memang baru bikinnya dan customized. Itu kan tadi bilangnya hobi jadi cuan ya kan? Iya, hobi jadi cuan orang. Seperti apa sih Kak? Awalnya Sudah- gimana sih itu Kak? Awalnya tuh aku kan kayak di IG tuh bikin konten-konten kan, dan konten aku tuh kebanyakan DIY. Jadi nyari-nyari aja referensi bikin apa. Nah tiba-tiba ngeliat di YouTube, di Pinterest gitu, si resin art ini gitu tertarik. Pertama bikinnya iseng, lama-lama kok suka jadi belajar. Itu tuh udah ngerasain cuannya nih Kak, seperti apa hasilnya? Laris Sudah nggak? 2 tahun. Laris jualan juga. Alhamdulillah sudah laris. Otak luar negeri, alhamdulillah. Karena di luar negeri ini harganya mahal. Udah sampai luar negeri. Iya, tapi orang luar belinya di sini karena dia murah. Ketika dia kesini dia bawa gitu. Orang sini tapi tinggal di Australia. Kak, ini kan bisa dikatakan anakku udah pada gede-gede. Gimana sih kekompakan? Udah 22 tahun. Satu lagi SMA kelas 2. 1. Tapi ada rasa tertentu nggak Kak, ketika anak-anak udah kayak ngobrolin soal pacar gitu, seperti apa? Oh, belum ada yang pada pacaran. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sempat nanya ke anak-anak. Iya, kenapa? Ya, kamu ada pacar nggak? Kita malah cie-cie. Apa sih ini cie-cie lah nggak ada pacarnya? Oh gitu ya. Tapi bisa dikatakan kan ada anak gadis nih kan, ya. Takut nggak sih, was-was nggak sih, apalagi zaman sekarang ya. Ngomongnya sih sebenarnya nggak was-was ya kalau pacaran ini, tapi dia ada yang nanya ya kan, "Oh, kayaknya lucu gitu, yang mana?" Abinya gitu, suruh kesini lah, iya, udah galak duluan, jadi anak-anaknya kayak tak dulu aja. Tapi lebih kotak ibunya atau bapaknya nih? Abinya yang lebih kok gitu. Kalau sama anak cowok ngomong sama berarti kalau bisa dipacar gini abinya sih. Terus yang lebih khawatir abinya. Aku sih sebenarnya khawatir juga, cuman sebenarnya aku ngerti mana yang beneran anak-anak itu udah ada pacarnya apa belum gitu. Jadi kalau kayak cuma nanya-nanya dia iseng aja disebutnya gitu yang demen. Cuman dia lihat situation gitu. Tapi siapa sih yang lebih protek Kak, untuk anak-anak sendiri, apakah dirinya apa suami? Dua-duanya, tapi yang lebih ini suami aku. Karena dia yang edisi galak, kalau aku edisi bawel. Nah sama aja. Tapi kalau dari kakak sendiri memang membebaskan ke anak masalah soal asmara atau memang pengennya udah fokus sekolah dulu gitu? Anak-anaknya masih pengen fokus sekolah dulu. Malah kita yang udah gede udahlah kawin aja lah, kalau duit kawin aja udah gitu kan. Nggak mau, aku mau ngejar cita-cita aku. Jadi mereka justru ngomongnya kayak gitu. Sementara kita yang jangan ganjen-ganjen kayak gue zaman dulu ya, kawin. Nggak mau, aku mau cita-cita aku masih panjang. Udah. Tapi dengar jawaban anak itu kayak merasa tenang nggak sih atau seperti apa? Tenang, Karena alhamdulillah, memang tenang. mereka bisa membackup diri gitu. Iya, tenang alhamdulillah. Karena bener-bener aku sama suami tuh merasa anak-anak kita tuh bener-bener jauh dari kita pada zaman dulu. Berbeda gitu. ya? Berbeda banget gitu zaman dulu SMA. Dan bagaimana itu, ya ampun, bolos-bolos kayak gini yang bener-bener anak-anak itu rapi, masya Allah gitu. Itu kan bisa dikatakan kayak dulu kan artis, anak pun juga atau diterjunin nggak sih gitu kan? Cita-citanya atau apa sih Kak? Kabarnya, kabarnya mau jadi Jadi Namun, namun jadi penyanyi anak aku gimana ya, dia tuh nggak kayak mbaknya yang hei gitu. Jadi memang aslinya tuh anaknya bukan pemalu ya, jadi maksudnya nggak terlalu riang open kayak emaknya, jadinya nggak tahu ya. Sebenarnya sih dia sekolah nyanyi segala macam, cuman kita balik lagi karena dia sekarang lagi kuliah lagi, mau skripsi. Jadi aku nggak mau maksa dia buat udah aku terusin dulu kuliahnya karena harus, habis itu lanjut lagi dia mau syuting mau nyanyi bebas. Tapi bisa dikatakan kayak ya udah kalau misalkan yang terjun, jadi ayo gue terjunin sekalian nih aku seperti itu. Iya sebenarnya begitu, cuman gara-gara kemarin mau terjun gitu dia jadi cuti kan kuliahnya, terus jadinya kan sayang, terus kayak papa aku terus semua saudara-saudara aku kan sayang dong kuliahnya terus ini emang gitu, tapi jangan keburu kelamaan nanti jadi males.
ya sekarang waktunya pas, dia lagi terusin kuliahnya biar cepet, doain ya. Semester berapa? Udah lagi sih. Oh itu. Iya. Itu kerja pas datang lihat anak kayak udah gede-gede oke lah, udah mandiri, udah pengen menentukan urusannya sendiri gitu kan. Sama ya sebagai orang tua malah ngikutin aja. Sebenarnya ngikutin aja maunya apa gitu yang terbaik, tapi di support juga. Tapi ya kalau niatnya mereka pada mau keluar negeri, kayaknya aku hold dulu sampai aku lihat di Indo ini mereka mandiri, baru aku kasih deh ke luar negeri. Karena kakak Morin tuh pengen banget ke Korea, ke Thailand, apalagi tahu deh buat Pendidikan atau jalan-jalan? dua-duanya, pendidikan jalan sama kerja. Ya maksudnya jadi ntar bisa mau jadi artis sana gitu. Nggak tahu orang sini mau ke sana, orang sana tuh kerja di sini. Udah ada lagi. Dari dunia keartisan Kak Abu. Ada mundur. Saya cuma belum ada tawaran syuting. Serius? Ya aja. Kenapa gitu Kak? Maksudnya sampai yang Ya mungkin gini, kemarin kan udah 6 tahun ya syuting Dunia Terbalik kali mungkin ya. Mungkin karakter itu masih melekat kali ya. Oh, jadi kalau mungkinan ada, mungkin di judul itu lagi reborn. Kalau enggak, ya nanti nunggu karakter baru yang mungkin pas. Tapi nggak mengundurkan diri. Emang maksudnya masih mau berkecimpung di Masih. Oh. Terus karena sekarang tuh kayak kebanyakan jadi coach, jadi buka kelas, jadi ya isi-isinya gitu, jadi bisnis, terus punya properti sama main di dekorasi, jadi ya udah gitu sambil nunggu syuting. Jadi coach apa itu Kak? TikTok, Jadi coach apa Kak? resin art. Oh, racing Iya. art. Oh, oke. Tapi emang udah berapa lama Kak udah kosong tawaran? Setahun. Setahun? Iya, baru jadi kan semenjak Dunia Terbalik itu ya udah sempat ada, terus udah. Tapi sempat bukannya nolak ya, jadi emang masih, cuman mungkin karakternya aja sempat tanya-nanya ke produser gitu. nanya. Tapi ya nggak memis juga Oh, ya mau oke, ngapain. oke. Jadi itu kerjaan manajemen saya, Oke. pasti ngasih. Tapi kangen gak sih Kak sama proses syuting? Kangen lah, kangen banget. Kadang ketemu sama artis itu juga dilepas lagi di lokasi syuting itu beda kan sama di luar, gitu seru gitu kerja. Terus dulu kan kita punya sinetron yang bener-bener stripping, terus happening banget ya di tubuh orang, itu kangen juga. Tapi kayak sempet kayak merasa kehilangan beberapa bagian hidup gak sih karena memang udah syuting di setahun ini? Enggak. Karena udah biasa, karena udah punya, maksudnya emang aku dari dulu syuting sama bisnis, jadi jalan bareng, jadi nggak cover. Tapi cuannya mana Pernah cuan dari ngedekor ini lebih gede daripada syuting. Pernah. dari waktu juga. Jadinya di situ kita, waduh, ini harus seriusin juga. Tapi waktu memilih dan keduanya enakan mana? Enakan bisnis gitu. Toh sekarang pas nggak ada syuting, bisnis tetap jalan. Pas lagi syuting, bisnis masih tetap bisa jalan terus. Setiap kali Kak? Kayak pokoknya karakter apa aja. Yang penting kan sejauh ini masih yang kayak yang udah dijalanin. Apa drama pun nggak apa-apa, tapi ya udah sedapatnya aja. Tapi sempet kayak ngerasa nggak bakalan nggak laku lagi Kak, karena berubah penampilan gitu untuk Enggak, kalau merasa nggak laku lagi karena itu nggak cuma buat aku doang ya, kayaknya berlaku. Memang di dunia entertain seperti itu. Regenerasi gitu ya. Iya, jadi kayak regenerasi. Jadi aku memang kita semua harus sudah bisa menerima itu, karena emang itu adanya. Makanya backup-nya bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.